Oke semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Kang Udas. Nah, untuk di video kali ini aku ingin berbagi sebuah cara ya, bagaimana kita mengatasi kalau misalnya pembayaran kalian di Google AdSense sekarang ditangguhkan. Nah, ini khusus buat pemula. Kalau yang sudah senior biasanya pada tahu nih gimana cara mengatasi kalau pembayaran di Google AdSense ini ditangguhkan. Sebelum lebih lanjut, ada beberapa hal yang mungkin kalian harus ketahui. Kalau muncul di sini pembayaran Anda saat ini sedang ditangguhkan, itu artinya ada 3 nih yang diminta dari kita. Jadi kita harus mengisinya terlebih dahulu. Ini buat pemula. Yang pertama itu kita harus verifikasi alamat. Nah, verifikasi alamat ini berupa untuk membuktikan bahwa alamat yang kita kirim itu terdaftar, ada. Nah, nanti dari Google mereka akan kirim kode PIN ke kantor pos seperti itu. Ini untuk membuktikan bahwa alamat kita itu benar. Dan yang kedua adalah terkait dengan verifikasi metode pembayaran. Nah, ini terkait dengan rekening kita. Rekening yang akan kita masukkan nantinya untuk menerima pembayaran dari Google AdSense seperti itu. Nah, untuk memverifikasinya nanti kita disuruh masukin nomor rekening. Kemudian Google AdSense mereka nanti akan mengirim kode berupa angka 3 digit ya, yang dikirim ke rekening kita. Angka 3 digit ini unik teman-teman, cuma ada dikirim Google saja. Dan yang terakhir kita juga harus memverifikasi dokumen pajak tambahan. Kita harus mengisi untuk mematuhi bahwa sekarang itu kita harus mengisi dokumen pajak seperti itu. Nah, kalau kalian seperti ini, kalian tinggal masuk saja nih. Di sini kan ada aksi. Nah, teman-teman, di sini beberapa dokumen tambahan diperlukan katanya untuk memverifikasi informasi Anda. Ini terkait dengan pajak. Tapi di sini saya juga belum memverifikasi metode pembayaran saya, teman-teman. Jadi di sini metode pembayarannya nih ada 2 nih ya. Maksud saya dia ini ada 3. Ini untuk alamat, ini untuk verifikasi nomor rekening, dan ini untuk pajak. Jadi ini ketiga ini harus kita isi. Saya akan mulai dari verifikasi nomor rekening terlebih dahulu. Nah, untuk verifikasi nomor rekening di sini kita disuruh untuk memasukkan beberapa informasi terkait dengan nama pada rekening bank yang kita gunakan. Seperti itu, misalnya saya BRI, saya gunakan namanya siapa ya, nama kita seperti itu. Kemudian banknya di sini juga kalian gunakan bank apa sih, seperti itu. Kalian cari ya. Kalau saya di sini gunakannya bank ini, BRI, Bank Rakyat Indonesia. Kemudian tinggal masukin nomor rekening. Saya akan masukin ini nomor rekening. Nah, ini kalian checklist saja ya, tetapkan sebagai metode pembayaran utama. Setelah memasukkan informasi Anda, nah di sini kalian perhatikan, Anda dapat melihat setoran berjumlah kurang dari $1. Nah, kurang dari $1 itu maksudnya dia ini di bawah $1, 0,00 seperti itu, yang akan dikirim ke rekening bank Anda dalam waktu 3 hari kerja. Jadi untuk ngeceknya, nanti kalian cek ke mutasi rekening. Biasanya ketika ini udah kita simpan, kalian cek nih selama 3 hari ini, kalian cek di mutasi rekening kalian ada nggak kira-kira transaksi masuk ya. Dia itu berupa kode 3 angka. Misalnya nih 071, 072, 084, 095. Intinya di bawah $1 seperti itu. Kalau sudah, untuk verifikasi rekeningnya kalian tinggal pilih simpan. Nah, setelah kalian simpan, nanti ya di sini Google akan menyetorkan kurang dari Rp250 ke rekening bank Anda dalam waktu 3 hingga 5 hari kerja berikutnya. Nah, untuk verifikasinya nanti buka halaman metode pembayaran dan kita harus masukkan jumlah setoran dengan tepat. Intinya sih kalian cek saja ya mutasi rekening kalian. Mungkin nanti saya akan untuk cara ngecek mutasi rekening mudah kok. Kalian tinggal cari saja di Google gimana caranya. Nanti kalian cari saja. Kalau di sini kurang dari Rp250 ya, 250 ya, maksudnya itu 250. Kalau kurang dari 250 itu ya di bawah 250 ini ya, dia berkisar dari 0 sampai 250. Misalnya 150, bisa 100, bisa 089, seperti itu, bisa 187. Nah, angka itu nanti yang akan kalian masukin. Kalau sudah, tinggal kalian pilih saja oke. Jadi, untuk verifikasi rekening, kita tunggu
kita tunggu pada saat Google mengirim kode verifikasi. Nah, sehingga nanti tampilannya itu seperti ini teman-teman. Ini pembayaran utama kita. Kalau kita ingin verifikasi, nantinya kita tinggal pilih saja di sini verifikasi. Kita verifikasi, nanti masukinlah kode digitnya. Nah, di sini kode digitnya ya. 100, 101 begitu. Ini kurang dari 250, dia mulai dari 100 berarti. Nah, nanti kalian cek saja ya di mutasi rekening mana nih kodenya itu, angka berapa yang masukin. Nah, seperti itu. Kalau sudah, tinggal kalian pilih nanti verifikasi. Tapi tunggu nih sampai 3 hari kerja, oke. Untuk verifikasi rekening, saya rasa sudah nih, kita hanya tinggal menunggu. Yang selanjutnya adalah verifikasi alamat sama verifikasi dokumen. Di sini ada masalah dengan akun pembayaran Anda. Kita cek lagi. Nah, di sini teman-teman, ini yang masih bermasalah. Beberapa dokumen tambahan diperlukan untuk memverifikasi informasi pajak Anda. Nanti ini kita perbarui. Biar kita nggak ada masalah nanti ke depannya. Untuk pajak dengan setelan pemilik nama di akun Google itu harus sama. Nah, untuk menyamakannya kita setting dulu di alamatnya ini. Kalau untuk PIN, saya sudah dikirim PIN-nya ini ya teman-teman. PIN-nya ini sudah dikirim. Mungkin saya nggak perlu verifikasi alamat lagi karena PIN-nya sudah dikirim. Tapi di sini saya hanya perlu mengubah yang namanya nama dan alamat. Nama dan alamat tadi kita sesuaikan dengan dokumen kita tadi ya teman-teman. Atau misalnya di sini nih, ini nama dan alamatnya saya pakai ini. Oke ya, saya pakai ini. Untuk dokumennya nanti pada saat kita ngisi dokumen di pajak, saya tetap pakai alamat yang ini. Jadi ini akan saya catat terlebih dahulu. Kemudian kita masuk lagi ke dashboard yang tadi teman-teman, dashboard pembayaran yang tadi. Nah, kalian klik di sini, tinggal kalian pilih perbarui. Jadi, untuk informasi dokumen pajak akan kita samakan dengan alamat yang ada di sini. Tapi kok nomor rekeningnya, nama rekening tadi beda ya bang, bukan nama ini. Nah, itu nggak masalah teman-teman. Nomor rekening itu beda dengan alamat yang ada di Google AdSense, itu nggak masalah. Asalkan satu rekening itu untuk satu Google AdSense. Nah, di sini kita pilih kirim dokumen yang tidak ada. Kirim dokumen yang tidak ada. Atau kita tinggal pilih kirim formulir baru. Nah, kebetulan nih saya pengen ganti nih. Untuk yang di sini dengan yang di sini saya samakan, jadi saya akan pilih kirim formulir baru. Nah, jika memulai formulir baru, formulir yang sudah Anda kirim sebelumnya akan dihapus. Yang udah nggak apa-apa ya, tinggal mulai formulir baru. Terus yang atas tadi kan ada tuh bang katanya ya. Itu apanya? Itu nggak masalah sih. Kita pilih mulai formulir pajak. Sehingga nanti di sini kita untuk disuruh mengisi beberapa informasi juga. Nah, ini kita login dulu menggunakan akun Google AdSense kita. Nah, di sini jenis akun untuk nama yang tadi. Ya, ini namanya sudah sama ya. Namanya sudah sama. Kita pilih perorangan. Kenapa? Karena kita perorangan memang, bukan yang namanya per kelompok. Pilih aja perorangan, nggak apa-apa. Kemudian bukan ya, kita bukan penduduk negara Amerika Serikat, jadi pilih tidak, pilih lagi berikutnya. Kemudian ini kita gunakan yang W8BN. Kenapa? Kita ini individu, bukan juga warga negara Amerika Serikat. Tapi kalau kita nggak ada melakukan apa-apa, penonton kita cuma dari Indonesia, pilih aja W8BN ini. Kita pilih mulai formulir. Nah, teman-teman, di sini ada identitas pajak, kita isi nama individu. Ini di sini ada keterangan nih. Ini bisa kita abaikan sepertinya. Ini untuk wilayah kita pilih sesuai dengan kita tinggal di mana ya. Jelas kita di Indonesia kan. Jadi kalian pilih saja yang Indonesia. Selanjutnya, nah di sini nomor identitas wajib pajak nggak ada TIN asing, nggak ada ini. Ini opsional ya, kalian tinggal pilih boleh diisi atau boleh tidak. Maksudnya gitu. Pilih saja berikutnya. Domisili tetap ya Indonesia. Kemudian alamat ini kita samakan dengan yang di setelan ini tadi teman-teman, biar nggak banyak masalah. Kita samakan di sini alamatnya. Oke, udah ada nih. Ini sudah langsung terisi otomatis dia, karena di setelan alamat sini tadi udah kita pakai yang ini, otomatis tersimpan. Kalau misalnya buat yang belum tersimpan otomatis nih, kalian tinggal isi aja alamat kalian, kecamatan apa, kota apa, provinsi apa, kode pos masukin. Nah, alamat surat kita pilih sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Kalian pilih lagi berikutnya. Jadi kalau misalnya tutorialnya lama, harap maklum ya teman-teman. Saya sambil jelaskan juga maksudnya apa. Perjanjian pajak
di sini. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pajak yang lebih rendah berdasarkan penjanjian pajak itu? Jadi kita di sini pilih tidak, teman-teman. Biar kita nggak mengisi tin asing tadi. Bukan pilih ya, tapi pilih tidak. Karena kalau pilih tidak, pilih ya, kita masukin NPWP. Ini buat yang nggak ada NPWP ya, kalian masukin tidak. Tinggal kalian pilih berikutnya. Oke, teman-teman, ini sudah ya. Di sini sudah jadi nih formulir W8BN pajak kita. Kalian tinggal pilih checklist, kemudian pilih berikutnya. Nah, nih udah nih. Apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Nah, kalian pilih saja ya. Kemudian nama lengkap resmi, isi saja nama lengkapnya. Pilih lagi berikutnya. Kemudian aktivitas, pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Kalian pilih tidak saja ya. Di sini pilih saja tidak. Di sini pilih aja ya. Nah, ini kalau misalnya yang selanjutnya ini terkait dengan Google AdSense kita ini sebelumnya sudah pernah menerima pembayaran atau tidak. Kalau misalnya pemula, kalian pilih yang ini. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Ini kalau misalnya untuk akun yang lama. Ini kalau misalnya akun yang baru. Salah. Ini kalau akun yang baru yang belum menerima pembayaran. Kalau saya dulu kan sudah pernah menerima pembayaran nih akunnya. Kemudian saya rubah lagi jadi saya pilih yang ini. Nah, kalian tinggal pilih saja checklist nih. Lalu pilih berikutnya. Kemudian di sini ada nanti pengiriman secara elektronik. Inilah dia sebenarnya ya yang kita inginkan itu. Nanti akan kita dikirimi informasi pajak. Namun nanti informasi pajak itu dikirimnya melalui PDF. Ini tinggal pilih saja yang bukan melalui surat gitu. Setelah itu tinggal kalian pilih kirim. Sehingga nanti selama itu kita akan menunggu proses. Kalau misalnya ngisi salah juga nanti bisa dirubah kok teman-teman ya. Kita bisa edit ulang lagi untuk menerima pembayaran. Nah, di sini langsung disetujui. Kalau misalnya sedang ditinjau itu biasa ada masalah. Ini kalau langsung disetujui, ini artinya kita nggak perlu lagi nih repot-repot mikirin untuk informasi pajak ini. Kemudian di sini ada nih, Anda mungkin tidak memenuhi syarat untuk menerima dokumen pelaporan pajak karena status pajak Anda atau karena Anda tidak menerima pembayaran yang memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat, dokumen Anda akan muncul segera setelah dokumen tersebut siap. Maksudnya gini, kalau misalnya ini kan belum menerima pembayaran nih pada saat saya mengisi pajak, jadi belum ada nih dokumen pajaknya. Tapi kalau sudah ada nanti kita rutin misalnya gajian terus, nanti akan muncul di sini dokumennya. Di sinilah dikirimnya. Itu nanti yang akan kita download, cuma itu saja sih sebenarnya ya. Oke, sekarang kita sudah berhasil verifikasi keduanya. Kita sudah verifikasi nomor rekening, sudah verifikasi informasi pajak. Nah, buat kalian pemula yang belum nih, kita harus verifikasi juga alamat kita. Alamat ini kita sesuaikan dengan KTP biar nanti gampang untuk pengirimannya. Kenapa nggak ada tutorialnya bang? Karena saya sudah ini teman-teman ya, sudah melakukan sudah melakukan verifikasi PIN. Nah, kalian perhatikan di sini. Ini tampilannya sudah berubah lagi nih. Ini cuma belum kita untuk verifikasi rekening saja. Sedangkan tadi kan ada dua nih, ada informasi pajak dan ada verifikasi rekening. Sekarang cuma verifikasi rekening. Kalau untuk alamat kita di sini pemeriksaan verifikasi yang di sini untuk kode PIN. Ini verifikasi alamat sudah selesai. Ini yang untuk PIN yang dikirim. Tapi kalau untuk nomor ini kan sudah selesai. Tinggal rekening aja. Nanti kalian tinggal verifikasikan di sini saja. Nanti kalau sudah verifikasi ini, tinggalkan pilih verifikasi dan ya kalian sudah siap menerima pembayaran. Jadi pada dasarnya di sini untuk verifikasi itu cuma ada 3. Yang pertama kita harus verifikasi rekening yang ini. Yang kedua kita harus verifikasi alamat, nanti akan dikirim kode PIN dari Google. Dan yang terakhir itu adalah kita harus melengkapi informasi pajak kita seperti itu. Untuk pajak kalian periksa di sini. Di sini kelola info pajak. Kalau misalnya statusnya sudah disetujui seperti itu, sudah disetujui, maka nanti kita akan bisa menerima pembayaran. Kalau sedang ditinjau, nah itu masih bermasalah. Oke teman-teman semuanya, itulah dia cara verifikasi Google AdSense kalau misalnya akun kalian ditangguhkan. Sebenarnya ada 3 yang perlu kalian cek tadi kan. Verifikasi alamat untuk mengirim kode PIN, verifikasi rekening, nanti akan dikirim kode 3 angka ke rekening kalian, dan yang terakhir kita harus mengirim informasi pajak. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Kalau misalnya kalian merasa manfaat, bagikan ke teman-temannya, dan sampai berjumpa lagi dengan saya di video yang selanjutnya. Terima kasih teman-teman.